Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sehat RSPA, kali ini dengan saya Dr. Erina Arifia dalam podcast Mikirin Pasien. Apa kabar Sobat Sehat RSPA? Semoga Sobat Sehat RSPA dimanapun berada selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekuatan tulang, khususnya memahami osteoporosis. Nah, sudah hadir nih di tengah-tengah kita, ada beliau Dr. Haryo Wicaksono, spesialis ortopedi dan traumatologi, subspesialis ortopedi tulang belakang konsultan. Selamat pagi, dokter. Pagi, Dok. Bagaimana, Dok, kabarnya hari ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat nggak, Dok? Nggih. Baik, karena sudah mungkin Sobat RSPA di rumah juga sangat antusias nih, Dok, sudah penasaran juga tentunya untuk menelaah lebih lanjut tentang osteoporosis ini, kita mulai saja nggih, dokter, nggih? Boleh. Nggih. Untuk pertama nih, dokter, langsung saja, sebenarnya osteoporosis ini apa sih, dokter? Dan pengaruhnya apa, Dok, tentang untuk kesehatan tulang ini? Baik, jadi osteoporosis itu tuh sebenarnya adalah penyakit sistemik yang mempengaruhi kepadatan tulang kita. Seperti yang kita ketahui kan, tulang kita ini awalnya yang sangat kuat, lama-kelamaan karena faktor usia dan segala macam dia menurun. Cuma memang pada osteoporosis ini penurunannya itu terlalu drastis gitu. Jadi menyebabkan kerapuhan tulang atau berkurangnya kepadatan tulang secara keseluruhan, secara general gitu. Dan kenapa mempengaruhi kesehatan tulang? Karena yang jelas dia bisa menyebabkan terjadinya fraktur. Atau yang kita tahu fraktur itu kan patah tulang ya gitu. Jadi mudah sekali terjadinya fraktur, baik itu karena misalnya ada sesuatu yang misalnya dia jatuhnya juga ringan, sudah bisa patah. Dimana misalnya kita kalau yang dewasa muda dengan tulang sehat itu mungkin jatuh ringan itu aja hanya nyeri atau memar seperti itu. Kalau pada orang tua atau penderita osteoporosis pun jatuh biasa saja pun sudah bisa menyebabkan patah tulang. Jadi itu yang menyebabkan mempengaruhi kesehatan tulangnya dari situ. Gitu. Oke, dokter, berarti tentang kepadatan tulangnya ya, dokter, yang terganggu ya, begitu. Oke, untuk selanjutnya nih, dokter, untuk faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan terjadinya osteoporosis itu apa saja, dokter? Baik, faktor-faktor risiko. Jadi osteoporosis ini secara umum ada dua. Jadi memang osteoporosis yang primer maupun yang sekunder gitu. Yang primer itu tentu saja biasanya satu dari genetik, yang kedua dari usia. Kemudian kalau yang sekunder itu tentu saja ada dari obat-obatan ataupun penyakit seperti itu. Jadi salah satunya itu bisa menyebabkan osteoporosis. Jadi memang kalau kita lihat faktor resiko, kalau usia sebenarnya kita nggak bisa melawan ya, karena nggak ada obat awet mudanya ya. Gitu. Betul. Bagaimana sekarang kita untuk menghambat atau mencegah supaya osteoporosis itu tidak masif, gitu aja sih. Jadi kalau faktor resiko tentu saja kalau dari yang primer mungkin gaya hidup sehat gitu, kemudian tidak merokok, kemudian alkohol juga, kemudian dari berat badan juga dia tidak underweight seperti itu, juga tidak overweight. Jadi benar-benar harus yang ideal sih itu. Seperti itu kurang lebih. Jadi faktor-faktor risikonya kurang lebih itu. Dan memang kalau yang sekunder tinggal kita cari penyebab utamanya apa, Dok. Misalnya dia pengobatan jangka panjang dengan kortikosteroid, ya mungkin kita harus memberikan suplemen tambahan untuk pasien tersebut. Atau misalnya dia ada penyakit lain seperti gangguan nutrisi atau apa, tentu kita harus bereskan dulu. Karena kita nggak bisa memberikan obat pun, dia gangguan penyerapan juga kan pasti tidak akan terserap obat. Seperti itu. Itulah kurang lebih, Dok. Ini, dokter, berarti kebanyakan usia lanjut itu lebih rentan gitu, Dok, untuk osteoporosis ya? Osteoporosis pada usia lanjut lebih rentan. Betul. Biasanya umumnya dekade 60-an ke atas biasanya. Apalagi kalau pada wanita memang yang menopause lebih berisiko gitu dibandingkan yang pria. Gitu. Studinya juga sama, studi terakhir juga pada wanita itu 1 dari 3 wanita menopause itu menderita osteoporosis. Dari studi terakhir tahun 2020. Iya, dokter, berarti memang banyak sekali ya, Dok, yang rentan dan gampang terkena osteoporosis, Dok. Apalagi ditambah dengan mungkin para orang tua yang jatuh dan sebagainya gitu ya, Dok. Baik. Untuk
Biasanya bagaimana sih dok caranya osteoporosis itu bisa terdiagnosis itu seperti apa? Terus gejala awalnya tuh seperti apa dok? Biar sobat RSPN lebih aware nih. Oh, jadi ini tuh mengarahnya ke osteoporosis nih, begitu dok. Jadi memang osteoporosis ini disebut juga silent disease, penyakit yang penyakit yang tidak dapat diketahui lah. Jadi kadang gejalanya kita tidak tahu sampai terjadi sesuatu, tidak terjadi patah gitu. Tapi umumnya kita bisa menduga, sudah bisa aware atau suspek pada pasien ini terkena osteoporosis bila memang misalnya dia ada penurunan tinggi badan gitu. Jadi umumnya kalau dari jurnal textbook itu disebutkan tinggi badan yang menurun lebih dari 4 cm itu kita juga harus aware itu merupakan satu osteoporosis. Karena di situ kan tulang belakangnya yang tadinya misalnya bentuknya dalam bahasa awam ya kotak-kotak seperti itu, dia lama-lama menjadi rusak atas bawah. Jadi lama-lama tubuh kita ini juga akan bungkuk atau bahasa kedokterannya kita bilang kifosis seperti itu kan. Jadi yang dengan tinggi badan menurun gitu kita harus curigai dia ada osteoporosis. Kemungkinan ada sudah terjadi fraktur atau patah tulang di tulang belakang seperti itu. Atau kalau amit-amit memang terjadi yang kita tidak inginkan, misalnya dia jatuh kepleset namun sudah patah gitu. Sedangkan biasanya kalau di usia lanjut itu memang 3 tempat yang lebih aware tuh, satu tulang panggul, yang kedua tulang belakang, sama di tulang pergelangan tangan gitu. Karena memang otomatis kalau kita jatuh biasanya kita menumpu dengan tangan ya dok. Ataupun kalau kita tidak menumpu dengan tangan langsung dengan daerah panggul kita kan, bokong kita kan. Jadi kalau pada orang usia lanjut yang dengan osteoporosis, seharusnya daerah di tulang paha bagian atas itu adalah salah satu titik terkuat. Namun bila pada osteoporosis, dia menjadi titik terlemah, jadi gampang patah di situ. Gitu sih. Tapi memang itu yang sudah lanjut gitu. Atau ya itu kita bisa lihat hanya dari ini sudah menopause kriterianya, kemudian kok tinggi badannya juga menurun seperti itu. Mungkin kita sudah harus lebih aware lagi nih akan mendapatkan osteoporosis yang jelas cukup lanjut lah gitu. Berarti lebih berhati-hati ya dok. Betul, ya dalam beraktivitas mungkin ya sobat RSPA di rumah. Oke. Lalu dok untuk aktivitas fisik nih dok yang disarankan atau mungkin ada studinya begitu dok yang dapat membantu mencegah atau juga mengelola dok osteoporosis ini sendiri. Jadi memang aktivitas fisik itu memang ada tiga yang utama. Satu, kita harus meningkatkan kekuatan otot kita. Bagaimana cara meningkatkan kekuatan otot kita? Tentu saja dengan latihan beban gitu. Latihan beban, tapi balik lagi kita sesuaikan dengan kondisi pasien tersebut gitu. Problemnya adalah begitu kita sudah mencapai masa tulang yang optimal, dia akan terus menurun masa tulang kita gitu. Nah, untuk menjaga itu juga makanya kita harus meningkatkan kekuatan otot gitu. Tentu saja itu dengan latihan beban. Misalnya dengan orang usia lanjut tidak mungkin disamakan kayak siapa atlet-atlet binaraga atau kemarin yang menang Olimpiade kemarin tuh, nggak mungkin seperti itu. Jadi memang kita sesuaikan. Misalnya dia kuatnya sementara 1 kilo dok, ya nggak apa-apa. Nanti seminggu lagi kita tambah 1,5 kilo seperti itu nggak apa. Karena sedikit-sedikit untuk menambah porsi latihan ototnya itu juga menguatkan tulangnya secara tidak langsung gitu. Yang kemudian yang kedua itu latihan keseimbangan. Karena kan kita tahu juga kebanyakan juga orang usia lanjut ototnya juga sudah tidak berfungsi, sudah mengecil, kemudian jalan saja mereka sudah tergopoh-gopoh seperti itu, jatuh malah patah kan, bahaya. Jadi kita harus melatih latihan keseimbangan, bisa dengan misalnya latihan pelan-pelan, jalan di garis yang lurus seperti itu, pelan-pelan gitu saja. Memang sebaiknya tidak sendirian ya, jadi ada yang menemani atau misalnya sudah diajarkan oleh fisioterapis seperti itu. Karena kan ya kebetulan di RSPA ini alhamdulillah sudah cukup lengkap, jadi kita bisa bekerja sama kan dengan bagian lain. Dan osteoporosis ini tidak serta-merta mutlak misalnya miliknya ortopedi, enggak. Jadi kita benar-benar harus kolaborasi dengan bagian lain sih untuk bisa mencegah, untuk tidak makin lebih parah lagi, ataupun rehabilitasi bila setelah terjadi permasalahan dalam osteoporosis itu, dalam terjadinya fraktur tersebut gitu sih dok. Terus ya berenang itu juga sebenarnya juga merupakan latihan fisik yang aman ya, maksudnya
untuk yang lansia misalnya mereka tidak bisa berenang pun ya nggak apa-apa, mereka di air jalan seperti itu. Memang beratnya mereka akan berkurang dan bebannya kan juga mungkin akan berkurang, tapi itu bisa diatasi lagi misalnya dengan mereka latihan beban sendiri, jadi terpisah dengan latihan berjalannya seperti itu. Iya dok. Untuk targetnya sendiri dok, kalau latihan beban itu sampai dikatakan oh aman ini cukup, ini bagaimana dok? Nah itu kita harus menyesuaikan lagi dengan kondisi setiap orang berbeda ya. Mungkin misalnya saya sanggup misalnya sampai angkat beban sampai 50 kilo. Misalnya dokter ternyata lebih berat lagi dok. Tapi kan itu kita balik lagi ke kondisi pasiennya. Pemula yang baru memulai untuk latihan beban itu memang tidak mungkin langsung bebannya sangat berat ya, gitu. Memang kadang ada yang dibilang kalau dalam dunia olahraga, kalau saya tidak salah sih sekitar hampir mengangkat 2/3 dari berat badannya gitu. Tapi memang kalau untuk orang lanjut usia mungkin kita tidak sampai seperti itu sih dok. Yang jelas mereka sudah latihan rutin 3 kali seminggu dengan sekali latihan minimal 30 menit tuh untuk beban itu sudah cukup sih, gitu. Jadi kita sesuaikan lagi dok. Ternyata 1 kilo juga 1 kilo kok kesana enteng dok, ya udah kita coba 5 kilo ternyata jadi dok mulai ada tahanan, ya sudah sekiranya itu cukup gitu. Jadi rata-rata seperti itu sih. Dan memang ada yang bilang ya kita kalau dalam dunia olahraga ya dunia fitness gitu kita bilangnya rata-rata bisa 6-12 repetisi itu sudah cukup di situ. Kalau kamu sudah bisa mengangkat sekitar segitu, bebanmu cukup. Kalau kurang dari itu terlalu berat. Kalau lebih dari itu terlalu ringan. Gitu. Jadi kalau dalam dunia fitnessnya sih bilangnya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin bisa kita pakai juga di dunia kedokteran, ya kita sesuaikan dengan pasiennya sendiri. Gitu. Jadi mereka juga bisa latihan sendiri di rumah, tidak harus berarti dokternya bilang harus ke gym, enggak juga. Kan sekarang banyak juga latihan di rumah juga bisa, tidak harus selalu ke tempat olahraga. Gitu. Iya dokter, berarti fleksibel ya dok ya, bukan serta-merta oh osteoporosis itu harus 5 kilo, enggak ya dok ya, tergantung sama kondisi pasien masing-masing. Siap, sangat jelas dokter. Selanjutnya nih dok, kan tanggal 20 Oktober ini kan diperingati sebagai Hari Osteoporosis Sedunia dok. Nah temanya kan Build Better Bones ya dok ya. Nah apa nih dok yang bisa kita lakukan untuk kita yang masih muda nih dok ya, dan yang sebaiknya dilakukan oleh penderita osteoporosis agar tidak semakin memburuk gitu dok? Kalau masih muda ya kita menabung tulang. Jadi kalau di dalam dunia bank ya kita menabung uang, kalau dalam dunia kesehatan kita juga menabung tulang gitu. Jadi ya sudah mulai dari sekarang kita harus membiasakan diri hidup sehat gitu. Kemudian kayak misalnya dengan minum kalsium atau kena paparan sinar matahari yang cukup atau minum vitamin D seperti itu. Kemudian dari dietary itu bukan berarti tidak makan apa-apa ya. Diet itu kan mengatur pola makan ya. Jadi kita harus mengatur pola makan yang seimbang, banyak protein seperti itu. Kemudian asupan sayur seperti itu juga harus cukup, buah-buahan juga harus terpenuhi semua gitu. Tidak harus yang semuanya harus yang mahal ya, karena protein itu kan juga ada protein nabati seperti tempe ya. Mungkin memang tidak cukup mencapai kadar, tapi kalau kita rutin sering itu kan bisa sedikit-sedikit menggantikan. Misalnya ada harga daging sapi mahal, kita ganti daging ayam. Daging ayam mahal kita gantikan. Jadi tidak semua juga ini harus seperti ini, enggak. Kita kan tidak mau semuanya juga menjadi ibaratnya menjadi atlet ya. Kita kan yang penting hidupnya sehat seperti itu. Terus yang kedua, kalau memang hidup sehat itu ya tidak merokok. Ya, karena merokok mau nggak mau mempengaruhi pembuluh darah kita. Jadi nutrisi yang ke tulang itu juga lama-lama akan terhambat gitu. Dengan nikotinnya itu dia kan yang tadinya ibaratnya seperti pipa yang besar, lama-lama dia tersumbat menjadi lebih kecil, jadi nutrisinya berkurang. Kita makan sebanyak apapun nutrisinya juga sampainya juga tidak akan maksimal gitu. Kemudian alkohol sendiri juga mempengaruhi penyerapan kalsium dan vitamin D di hati. Jadi kalau bisa ya tidak mengkonsumsi itu. Kemudian ya olahraga. Bagi penderita yang sudah terkena, yang memang selain dari aktivitas fisik itu
ibaratnya osteoporosis itu juga jangan, oh saya ini osteoporosis berarti saya harus banyak tiduran, enggak juga gitu. Malah dengan tiduran terlalu banyak itu juga tulang-tulangnya itu juga tidak akan terangsang lah ibaratnya. Jadi malah makin kropos gitu, malah makin gawat gitu. Jadi sudah aktivitasnya sesuai dengan eh, kemampuannya dia gitu, diusahakan gitu. Jadi juga jangan tetap aku hanya osteoporosis tiduran terus itu enggak juga. Itu yang pertama. Yang kemudian ya sepertinya juga harus ada tambahan suplemen gitu bagi yang sudah menderita gitu. Sekarang kita tinggal mensuplai kalsium ataupun vitamin D seperti itu. Atau kalau bisa ya berjemur malah lebih bagus lagi gitu. Ataupun kalau tidak bisa ya masuk dengan pengobatan osteoporosis gitu. Ada pengobatan yang khusus memang seperti itu sih. Baik dengan obat maupun terapi hormon seperti itu. Jadi sudah lumayan banyak lah gitu. Untuk mencegah jangan sampai timbul itu tadi patah tulang gitu. Karena jauh lebih sulit dibandingkan karena tulangnya kropos itu juga PR buat kita dokter ortopedi tuh kalau dapat pasien seperti itu ya otomatis nggak bisa dengan yang biasa nih, harus ada mungkin dengan plat khusus seperti itu kayak gitu. Karena kan tulangnya juga sudah kropos. Iya dokter, tadi kan dokter sempat membahas nih dok tentang pengobatan dan terapi itu kan sempat disinggung. Nah sebenarnya pengobatan dan terapi yang tepat untuk pasien-pasien osteoporosis itu seperti apa dokter? Baik, jadi untuk pengobatan dan terapinya memang kita balik lagi ya, kalau untuk pengobatan dan terapi sebagai dokter kita harus mengulang dari awal. Jadi ada anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti itu. Untuk pemeriksaan penunjang memang bisa dengan laboratorium, misalnya kadar kalsium dalam darah atau kadar vitamin D dalam darah seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan penunjang radiologi, jadi ada keluhan di tulang belakangnya kita bisa ronsen biasa, ronsen tulang belakang seperti itu. Ataupun misalnya sudah terjadi fraktur atau apapun itu ya kita bisa ronsen sesuai dengan keluhan pasien gitu. Dan kemudian ada pemeriksaan khususnya untuk menilai kepadatan tulang itu, namanya DXA, Dual Energy X-ray Absorptiometry. Jadi kita bisa melihat kepadatan tulang dari pasien tersebut. Memang dinilai umumnya 3 tempat, di tulang belakang, daerah lumbal atau di pinggang bawah, kemudian di daerah panggul, dan di daerah pergelangan tangan. Gitu. Jadi dari situ kita bisa menentukan ini derajat osteoporosisnya sudah sampai yang mana. Gitu. Apa levelnya masih yang hijau, yang kuning, atau sudah yang merah. Gitu. Nah dari situ baru kita masuk ke pengobatan dan terapinya kan. Untuk pengobatan sudah kita bisa memberikan misalnya kalsium. Kalsium itu untuk orang dewasa memang kebutuhannya antara 1000 sampai 1200 mg gitu. 1200 mg. Kemudian kalau untuk vitamin D kebutuhannya biasanya 800 unit itu cukup. Cuma kadang kita minum 1000 itu pun juga tidak masalah sih. Jadi juga jangan terlalu yang berlebihan. Oh kita bilang 5000 unit, kita bilang ini gitu. Enggak, 1000 unit insya Allah sudah cukup gitu. Kemudian ya itu tadi kalau kita lihat nilai kepadatan tulangnya itu dari pemeriksaan DXA tadi, baru kita bisa mulai misalnya terapinya nih. Terapi untuk macam-macam pengobatan khususnya itu untuk untuk osteoporosisnya itu. Jadi obatnya namanya bifosfonat dan itu biasanya banyak golongan turunannya sih dok. Jadi bisa kita sesuaikan yang mana yang terbaik untuk pasien kita tersebut. Atau memang terapi suli hormon, misalnya untuk yang perempuan dengan estrogen seperti itu. Tapi itu juga bukan tanpa resiko, karena tetap menimbulkan resiko gitu. Jadi ya kita harus tetap lebih aware juga dengan pengobatannya yang mana yang terbaik buat pasien dan dari gejalanya pasien tersebut, dari perusahaan pasien tersebut. Jadi juga kita nggak bisa serta-merta langsung bombardir, oh semuanya dikasih gitu, nggak bisa. Jadi benar-benar ya sesuai dengan ininya aja, pemeriksaan kita awal sampai kita memutuskan terapi untuk pasien gitu. Dan juga jangan lupa itu tadi, karena kita tidak bisa maju sendiri kan untuk osteoporosis, jadi kita harus juga menggandeng bagian lain. Kalau dia misalnya osteoporosis primer, ya sudah mungkin kita bisa menggandeng dari rehabilitasi medik untuk bagaimana aktivitasnya pasiennya atau gerakan apa saja yang tidak diperbolehkan seperti itu. Kalau dia ada sekunderi osteoporosis ya sudah, nanti kita harus dari bagian lain juga kita harus gandeng. Apa sih penyebab utamanya? Misalnya dia lupus, terlalu banyak meminum kortikosteroid, ya kita tinggal memberikan suportifnya seperti itu. Kayak gitu dok. Jadi ya saling kolaborasi dengan bagian lain, tidak bisa sendiri.
Siap dokter, berarti balik lagi disesuaikan ya dok sama kondisi-kondisi pasien. Betul. Ya. Pokoknya sobat RSPA nggak perlu khawatir, kok tinggal datang ya dok ke RSPA, insya Allah. Insya Allah tinggal sampai akhir dikawal terus ya dok ya. Baik dok, untuk pertanyaan terakhir nih dokter ya, bagaimana sih dok cara hidup sehat dan pola makan yang baik yang berkontribusi pada kekuatan tulang dok? Mungkin tadi menabung tulang tuh bisa lebih dijabarkan lagi begitu dok. Siap. Jadi menabung tulang jangan ragu-ragu dari usia muda. Sebenarnya saya kadang juga berpikir ya, COVID itu secara tidak langsung mungkin ada positifnya ya buat kita masyarakat ya, karena secara mau tidak mau masyarakat kita juga jadi terbiasa hidup sehat gitu. Yang gampangnya kita mulai saja misalnya dari mencuci tangan gitu. Yang dulu mungkin orang juga apa sih mencuci tangan, jadi sekarang sudah terbiasa. Yang kedua memang gaya hidup sehat. Kita lihat sendiri kan COVID di mana-mana semua orang olahraga dengan sepeda atau ini, dan sekarang ya alhamdulillah sih banyak olahraga juga yang makin berkembang gitu. Sekarang yang jadi tren kan sekarang lari seperti itu kan. Jadi olahragalah kapanpun kalian bisa, dimanapun kalian bisa gitu. Kalau bisa memang sekaligus untuk yang meningkatkan kekuatan otot. Jadi tidak hanya olahraga untuk kekuatan daya tahan seperti lari seperti itu kan daya tahan, tapi juga diimbangi dengan kekuatan otot gitu. Karena itu juga penting, jadi saling berhubungan antara otot dan daya tahan untuk kekuatan tulang kita. Terus ya kedua itu tadi, biasakan hidup sehat dari sekarang gitu. Kalau Anda merokok sehari misalnya 1 bungkus, kalau nggak bisa langsung berhenti dikurangin gitu. Jadi ya memang kadang orang bilang susah dok kalau berhenti, ya dikurangin dulu gitu. Syukur-syukur kalau bisa langsung berhenti, alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya kita harus mengurangi dulu porsinya gitu, sampai benar-benar berhenti gitu. Terus yang kemudian ya alkohol juga dikurangin. Kemudian makan makanan juga mulai dijaga seperti itu. Nggak boleh makan gorengan, bukan berarti nggak boleh juga, boleh. Cuma tetap ada porsinya masing-masing. Iya, semua yang berlebih itu kan nggak ada yang baik ya. Jadi kita tetap harus menjaga sesuai porsinya sih. Jadi protein yang cukup, kalsium yang cukup, buah-buahan yang cukup, seperti itu. Jadi cukup, jangan berlebih juga jangan kekurangan juga. Dan itu semua kan tidak harus yang mahal. Saya buahnya harus anggur setiap hari, nggak juga. Ya diganti pisang. Kita alhamdulillah Indonesia ini masih banyak pengganti ya saat ini. Mungkin tidak harus buah-buahan yang sangat mahal gitu juga. Kan masih banyak yang buah-buahan yang bisa kita temuin, harganya juga tidak terlalu mahal gitu. Jadi no problem itu. Tempe juga di sini berlimpah gitu alhamdulillah. Sebagai protein nabati seperti itu kan nggak ada masalah sih gitu. Jadi semuanya bisa dicegah dari awal dengan kita olahraga yang teratur dan menerapkan pola hidup sehat gitu dari muda gitu. Dan memang kalau untuk wanita mungkin harus lebih ekstra lagi, karena kan mau nggak mau semua wanita pasti akan mengalami menopause gitu. Itu tidak bisa dicegah gitu, nggak ada obatnya juga untuk ini biar nggak menopause gitu juga kan, juga nggak mungkin kan. Jadi memang ya lebih harus olahraganya mungkin lebih harus ditingkatkan. Saya nggak minta semua wanita menjadi binaragawan juga nggak, penting olahraganya lebih teratur, kemudian konsumsi gaya hidup sehatnya juga lebih baik lagi, konsumsi makanannya seperti itu sih gitu. Jadi biar kita bisa tabungan tulangnya cukup di masa depan. Nah itu tadi studinya 1 dari 3 wanita mengalami osteoporosis gitu, hampir setiap tahun. Siap dokter, sangat jelas sekali. Nah Sobat RSPA, tadi kan kita sudah banyak nih mengetahui ya tentang osteoporosis itu sendiri ya, dan tentang kekuatan tulang itu sendiri. Nah, sayangnya perjumpaan kita harus berakhir sampai di sini nih. Nah, tapi sebelum acara ini tutup, sebelum podcast ini selesai, ada baiknya Dr. Haryo untuk memberikan closing statement nih dok ke Sobat RSPA untuk terakhirnya dok, bagaimana dok? Oke, baik. Osteoporosis itu memang penyakit sistemik gitu. Bisa menyerang siapa saja. Secara tidak langsung, semakin tua manusia, kepadatan tulangnya semakin menurun. Untuk mencegahnya, tadi kita harus menerapkan pola hidup sehat, harus berolahraga, minimal juga 3 kali seminggu, dan kurang lebih 30 menit lah. Gitu. Jadi jangan lupa itu tadi, 2 itu. Insya Allah ke depannya kita akan jadi lebih sehat sebagai manusia, walaupun
sudah memasuki usia lanjut. Seperti itu. Kurang lebih itu aja dari saya, Dok. Baik, siap. Terima kasih banyak dokter atas waktunya. Demikian ya perbincangan dengan Dokter Haryo pada podcast kali ini. Nah, semoga perbincangan kita dan podcast hari ini bisa membawa banyak manfaat untuk Sobat RSPA. Jangan lupa tadi apa yang disampaikan beliau Dokter Haryo untuk senantiasa menjaga kesehatan tulang kita ya, untuk Sobat RSPA semuanya. Dan tetap pantengin terus YouTube dan sosial media dari RSPA untuk mengetahui next topic dan podcast-podcast yang lainnya. Begitu, salam sehat Sobat RSPA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.